Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Herunisa dengan NIM 43014220008. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai pekasam ikan. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Studi kasus yang pertama, secara ilmiah, fermentasi merupakan salah satu cara alami yang dapat digunakan untuk mengawetkan bahan pangan, termasuk dalam pembuatan pekasam ikan. Proses ini melibatkan mikroorganisme khusus, terutama seperti bakteri asam laknat yang berperan penting dalam menurunkan pH dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Nah, dalam fermentasi pekasam ikan ini, bakteri tidak bekerja sendirian, tetapi sangat bergantung pada sumber karbohidrat dari bahan seperti nasi, beras, atau nasi aking yang ditambahkan ke dalam adonan ikan. Nah, karbohidrat dari bahan tersebut, terutama glukosa, dimanfaatkan oleh bakteri sebagai sumber energi. Nah, ketika glukosa difermentasikan oleh bakteri asam laktat, maka akan terbentuk asam laktat sebagai bahan produk utama. Nah, proses ini dapat digambarkan melalui reaksi kimia sebagai berikut. Nah, asam laktat inilah yang kemudian menyebabkan pH lingkungan pekasam ikan ini turun menjadi lebih asam. Lingkungan dengan pH yang rendah sangat tidak menguntungkan bagi mikroorganisme pembusuk seperti Clostridium dan Pseudomonas. Nah, sehingga memperlambat proses pembusukan secara alami. Inilah sebabnya fermentasi bisa memperpanjang masa simpan pekasam ikan tanpa perlu bahan pengawet kimia. Selain itu, fermentasi juga menyebabkan perubahan nilai gizi. Sebagian protein ikan mengalami denaturasi atau perubahan struktur akibat kondisi asam, dan sebagian lainnya mungkin dipecah oleh enzim mikroba menjadi peptida yang lebih mudah dicerna. Lemak juga dapat terurai secara parsial menjadi senyawa asam lemak bebas yang turut berkontribusi terhadap perubahan rasa. Akibatnya, tekstur ikan menjadi lebih lunak, dan seiring waktu, rasanya menjadi asam khas, yang justru dianggap sebagai karakteristik utama pekasam oleh masyarakat. Nah, dengan demikian, proses fermentasi bukan hanya berfungsi sebagai metode pengawetan, tetapi juga mengubah rasa, tekstur, dan sebagai kandungan gizi dalam pekasam ikan. Nah, menjadikannya unik sekaligus aman untuk dikonsumsi dalam waktu yang relatif lama. Studi kasus yang kedua, jika pembuatan pekasam ini dilakukan tanpa memperhatikan kebersihan, maka proses fermentasi yang harusnya aman bisa berubah menjadi bahaya. Kurangnya sanitasi dapat menyebabkan masuknya mikroorganisme patogen seperti Clostridium botulinum, Streptococcus aureus, dan Escherichia coli ke dalam bahan. Nah, mikroba ini bukan hanya mempercepat pembusukan, tetapi juga bisa menghasilkan racun berbahaya seperti botulinum toksin, zat yang bisa mematikan meskipun hanya dalam jumlah kecil karena menyerang sistem saraf manusia. Nah, selain itu, bila fermentasi berlangsung tidak stabil atau terlalu lama, bisa membentuk senyawa biogenik amina seperti hitamin dan putresin akibat aktivitas bakteri pembusuk. Nah, senyawa ini bisa menyebabkan reaksi alergi, mual, muntah, diare, bahkan dalam kasus jangka panjang dapat merusak fungsi hati. Oleh karena itu, agar fermentasi pekasam ikan ini aman dikonsumsi, penting untuk memastikan kebersihan alat, memiliki bahan baku yang segar, dan mengontrol suhu serta waktu fermentasi dengan baik. Nah, langkah-langkah ini sangat penting untuk menjaga keamanan pangan dan kesehatan konsumen, terutama karena pekasam disimpan cukup lama dan tidak selalu dimasak ulang sebelum dikonsumsi. Studi kasus yang ketiga, saya setuju dengan pernyataan narasumber bahwa penggunaan garam dapur dalam jumlah yang berlebih dapat menyebabkan rasa pahit pada pekasam ikan. Sedangkan garam krosok tidak menimbulkan efek serupa. Hal ini dapat dijelaskan secara ilmiah, garam dapur biasanya telah dimurnikan, sehingga hampir seluruh kandungannya adalah natrium klorida. Nah, bila digunakan terlalu banyak, rasa asin dari NaCl bisa menjadi terlalu kuat dan meninggalkan kesan pahit di lidah. Selain itu, garam murni ini tidak mengandung mineral lain yang mungkin dibutuhkan dalam fermentasi. Nah, di sisi lain, garam krosok atau garam kasar yang belum dimurnikan masih mengandung mineral alami seperti magnesium, kalsium, dan sulfat. Mineral-mineral ini tidak hanya memperkaya rasa secara alami tanpa rasa pahit, tetapi juga menstimulasi pertumbuhan bakteri asam laktat. Nah, yaitu mikroorganisme utama dalam proses fermentasi. Kehadiran mineral tersebut membantu menjaga kestabilan fermentasi dan mempercepat produksi asam laktat yang berfungsi sebagai pengawet alami. Namun, meskipun garam krosok mendukung fermentasi dan lebih ramah lingkungan karena tidak melewati proses industri, ia juga menyimpan risiko kontaminasi. Jika tidak diolah dan dijernihkan dengan baik, garam ini bisa mengandung logam berat atau mikroorganisme berbahaya yang dapat menurunkan kualitas dan keamanan produk. Oleh karena itu, meski lebih cocok secara sensorik dan fermentatif, penggunaan garam krosok harus disertai langkah-langkah sanitasi tambahan seperti pencucian dan pengeringan sebelum diperlukan. Jadi dalam konteks pembuatan pekasam ikan, garam krosok lebih unggul dari sisi rasa dan fermentasi, asalkan penggunaannya dilakukan dengan tetap menjaga higienitas dan mutu bahan. Studi kasus yang keempat, berdasarkan dari data penelitian Prianto dan Dejajati 2018, terlihat jelas bahwa jenis sumber karbohidrat yang digunakan sebagai media fermentasi yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah bakteri asam laktat pada pekasam ikan wader. Nah, bakteri asam laktat ini berperan penting dalam proses fermentasi.
karena mampu menghasilkan asam laktat yang menurunkan pH sehingga menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk dan menjaga daya tahan serta keamanan pangan. Nah, pada grafik tersebut terlihat bahwa kontrol tanpa penambahan karbohidrat hanya menghasilkan total bakteri asam laktat sebesar 4,59 log, jauh lebih rendah dibandingkan perlakuan dengan sumber karbohidrat. Nah, penambahan nasi 8,76 dan beras 8,75 menghasilkan jumlah bakteri asam laktat tertinggi, disusul oleh nasi aking 8,31 dan karak 8,12. Ini menunjukkan bahwa karbohidrat dari olahan nasi dan beras memberikan nutrisi optimal bagi bakteri asam laktat untuk tumbuh dan berkembang. Nah, solusi paling efektif untuk mengoptimalkan proses fermentasi pekasam agar nilai gizi tetap terjaga dan kerusakan bahan pangan dapat diminimalkan. Nah, mengombinasikan nasi segar dengan nasi aking sebagai media fermentasi merupakan strategi yang efektif dan efisien. Nasi segar mengandung glukosa dan maltasa yang mudah dipecah oleh bakteri asam laktat sehingga mempercepat fase awal fermentasi. Sedangkan nasi aking merupakan karbohidrat yang lebih kompleks, tetap mampu mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat dengan pelepasan glukosa yang lebih lambat. Nah, kombinasi ini menjaga fermentasi berlangsung stabil dan berkelanjutan sekaligus memanfaatkan limbah nasi sisa agar tidak terbuang. Nah, penjelasan ilmiah berdasarkan data mikrobiologis. Yang pertama, nasi dan beras menghasilkan nilai bakteri asam laktat tertinggi karena kandungan karbohidrat sederhananya tinggi dan mudah difermentasi oleh bakteri. Yang kedua, nasi aking dan kerak memiliki nilai bakteri asam laktat sedikit lebih rendah, namun tetap efektif karena menyediakan substrat jangka panjang meski tidak secepat nasi segar. Nah, yang ketiga, kombinasi nasi segar dan nasi aking akan menghasilkan kurva pertumbuhan bakteri asam laktat yang lebih berjenjang dan menjaga fermentasi aktif lebih lama. Kemudian implementasi biologisnya, yang pertama pemanfaatan limbah rumah tangga yang menggunakan nasi sisa yang masih layak sebagai bahan fermentasi untuk UMKM, mengurangi pemborosan pangan. Kemudian untuk formulasi proporsi karbohidrat yang seimbang, gunakan rasio 70% nasi segar dan 30% nasi aking agar fermentasi cepat dimulai namun tetap stabil dalam jangka waktu yang lama. Nah, pelatihan pengukuran pH dan kontrol fermentasi. Ini sosialisasi pentingnya pH kurang dari 4,5 untuk menjamin keamanan pangan pekasam ikan. Yang keempat, edukasi sanitasi dan penanganan bahan baku. Nah, gunakan media visual atau video singkat dalam bahasa daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Jadi, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber karbohidrat lokal seperti nasi dan nasi aking, kita tidak hanya meningkatkan efektivitas fermentasi pekasam, tetapi juga mendorong pemanfaatan bahan pangan sisa, menjaga nilai gizi, serta mendukung keamanan pangan berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya ilmiah, tapi juga aplikatif dan ramah lingkungan, sangat cocok untuk dikembangkan dalam skala UMKM berbasis komunitas.